Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dulu pada teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini dan Bu Herna selaku pembimbing pengajar dari mata kuliah di hari ini yaitu etika. Dan kami kelompok 1, saya yang bernama Nawaf Mirdi Mubarok dan teman saya bernama Merdeka. Dan saya Erjono Bramantio. Saya Nurhaini. Oslet. Ya. Nah, saya Bang. Nama anggota kelompok kami Mbak Nur dan Bang Juno, Bang Reka dan Mbak Nisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis keamanan data pribadi pada pengguna e-commerce TikTok Shop terhadap ancaman data pribadi mereka, Bu. Saya Bang. Kali ini akan disampaikan oleh Bang Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama Maulana Reka ingin menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Pada era digital saat ini, belanja online semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform. Salah satunya TikTok Shop. Namun, pengguna TikTok Shop mengharuskan pengguna memberikan data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kondisi ini menimbulkan resiko keamanan data, seperti kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keamanan data pribadi penggunaan TikTok Shop serta mengetahui tingkat kesadaran dan kepercayaan penggunaan TikTok terhadap perlindungan data mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bos, numpang ya Bos ya. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian itu kita menggunakan metode mixed method, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisa keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna TikTok dari sudut pandang pengguna serta berdasarkan regulasi yang berlaku. Lalu ada data yang digunakan, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer secara online menggunakan Google Form kepada 42 responden yang merupakan pengguna aktif TikTok Shop. Responden berasal dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dan karyawan PT Pelangi Elasindo yang pernah melakukan transaksi di TikTok. Nah, untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan confidence sampling, yaitu memilih responden sesuai kriteria peneliti dan berdasarkan kemudahan akses peneliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan terkait. Perlindungan data pribadi selanjutnya dapat dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menghasilkan presentase, distribusi, frekuensi, dan visualisasi grafik yang menggambarkan tingkat kesadaran, persepsi keamanan, serta kepercayaan pengguna TikTok Shop. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis responden berdasarkan usia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa responden paling banyak berada pada rentan usia 23 sampai 26 tahun dengan presentase sebesar 45,24%. Setelah itu disusul oleh kelompok usia 19 sampai 22 tahun dengan presentase 33,33%. Nah, menurut saya hasil ini menunjukkan bahwa pengguna TikTok Shop lebih banyak berasal dari kalangan usia produktif. Hal ini cukup wajar karena pada usia tersebut mereka cenderung lebih aktif menggunakan media sosial, mengikuti tren dan lebih sering berbelanja secara online. Kalau kita bisa lihat lagi pada diagram di sebelah kanan,
kelompok usia 23 sampai 26 tahun menjadi yang paling banyak, yaitu sebanyak 19 responden atau 45,24%. Selanjutnya pada kelompok usia 19 sampai 22 tahun sebanyak 14 responden atau 33,33%. Kemudian kelompok usia di atas 26 tahun sebanyak 8 responden, di bawah 19 tahun hanya 1 responden atau 2,38%. Dari diagram ini terlihat jelas bahwa penelitian kami ini berasal dari kelompok berusia 23 sampai 26 tahun. Next. Pada slide ini dijelaskan mengenai analisis pemahaman fitur keamanan. Bisa dilihat sebanyak 64,29% responden telah mengetahui fitur keamanan seperti autentik, 2 faktor atau 2FA. Sedangkan 35,71% responden belum mengetahuinya. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui adanya fitur keamanan untuk melindungi akun mereka. Namun masih ada yang belum mengetahui fitur tersebut. Sehingga edukasi mengenai pentingnya keamanan akun masih perlu ditingkatkan. Kalau kita bisa lihat pada diagram di sebelah kanan, responden yang sudah mengetahui fitur keamanan berjumlah 27 orang atau 27 responden atau 64,29%. Sedangkan yang belum mengetahui berjumlah 15 orang atau 35,71%. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap fitur keamanan sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pengguna lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Nawaf. Iya, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan analisis persepsi ancaman data pribadi. Di sini kita menemukan grafik yang menunjukkan bahwa 50% pernah merasakan data pribadinya mereka terancam, seperti spam atau pencurian identitas atau kebocoran data pribadi mereka. Sedangkan 50% lainnya merasa itu aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi keamanan pengguna user dari TikTok tersebut masih terbagi secara merata. Kekhawatiran pengguna umumnya terkait dengan kebocoran data dan spam dan penyalahgunaan informasi pribadi. Next, Bang. Dan selanjutnya masuk ke pembahasan analisis tingkat kepercayaan pengguna. Dalam tabel ini dilihat batas pengguna dari kurang dari 1 tahun dan skala dari 1 sampai 2 tahun dan lebih dari 2 tahun. Pengguna yang menggunakan TikTok Shop kurang dari 1 tahun memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dengan nilai rata-rata 3,67. Sedangkan pengguna yang menggunakan selama 1 sampai 2 tahun memiliki kecenderungan kepercayaan yang lebih rendah karena mereka sudah lebih memahami aplikasi tersebut dan memiliki banyak pengalaman dalam penggunaan aplikasi itu. Dan kurang dari lebih dari 2 tahun kepercayaan itu semakin berkurang.
itu memahamkan kalau pengguna tersebut semakin lama memakai aplikasi tersebut, pengguna semakin sadar akan tingkat keamanan dari TikTok Shop, aplikasi e-commerce tersebut. Kesimpulan di sini akan dijelaskan oleh Bang Junu. Nah, untuk kesimpulan itu adalah berdasarkan peneliti yang dilakukan terhadap 42 pengguna TikTok Shop. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 23 sampai 26 tahun dan masih terdapat pengguna yang belum memahami fitur keamanan tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 50% responden pernah merasa data pribadinya terancam saat menggunakan TikTok Shop. Selain itu, pengguna baru memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pengguna yang telah lama menggunakan aplikasi. Secara keseluruhan, TikTok Shop perlu terus meningkatkan sistem keamanan data, memperluas edukasi kepada pengguna, dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar dapat menciptakan lingkungan belanja online yang lebih aman dan terpercaya. Nah, sekian dari kelompok kami yang presentasi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Bentar, Bang.